Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya buatkan video tentang Nabi Muhammad SAW yang mengaku tanpa keakuan. Maksudnya adalah mengaku tapi tidak disertai dengan sifat meninggikan diri beliau sendiri. Entah itu bersikap ujub, riya, takabur, tidak seperti itu. Melainkan pengakuan seorang yang ma'rifatullah di level hakikat itu berbeda. Maka untuk menjelaskan hal ini perlu saya bacakan terlebih dahulu dua hadis tentang pengakuan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tapi tidak disertai dengan keakuan. Di dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih nomor 1765, ketika Nabi Muhammad membagikan harta rampasan perang yang disebut ghanimah, tiba-tiba beliau itu didatangi seorang laki-laki dari Bani Tamim dan berkata, "Wahai Rasulullah, berlaku adillah." Rasulullah SAW pun bersabda, "Celaka kamu, siapakah lagi yang akan berlaku adil? Kalau tidak berlaku adil, sungguh aku telah merugi sekiranya aku tidak berlaku adil." Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk menebas lehernya." Rasulullah SAW bersabda, "Tinggalkanlah ia. Sesungguhnya ia memiliki sahabat-sahabat di mana salah seorang dari kalian akan memandang remeh sholatnya dibanding dengan sholat mereka. Puasa terhadap puasa mereka. Mereka pandai membaca Al-Quran namun tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Dan mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya." Intinya, orang yang menuduh Nabi Muhammad berlaku tidak adil ketika membagikan harta rampasan perang itu adalah orang yang buta mata hatinya. Makanya disebut oleh Nabi itu mereka membaca Al-Quran tidak sampai melewati tenggorokan, artinya tidak sampai ke kolbu. Nah, itu berarti orang yang ahli maksiat, sehingga salah di dalam melihat keadaan Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya, sehingga menuduh tidak adil. Maka pengakuan yang dilakukan Nabi ketika beliau itu dituduh tidak adil dan beliau berkata, "Celaka kamu, siapakah lagi yang akan berlaku adil kalau tidak berlaku adil?" Nah, itu pengakuan beliau yang intinya beliau itu mengaku adil, ya, tapi tidak disertai dengan sikap keakuan. Lalu hadis yang kedua, hadis Sahih Al-Bukhari nomor 19, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Hisham, dari bapaknya dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, "Kami tidaklah seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang." Maka beliau SAW menjadi marah yang dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, "Sesungguhnya yang paling takwa dan paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku." Nah, itu adalah pengakuan dari Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa beliau itu paling bertakwa dan paling mengerti tentang Allah, paling makrifat kepada Allah. Itu pengakuan beliau, tapi tidak disertai dengan keakuan. Dari mana saya itu tahu bahwa beliau itu mengaku tanpa mengikuti dengan sikap tercela, tanpa sikap keakuan, tanpa sikap ujub atau bangga diri, tanpa riya, tanpa pamer, seperti
yang dilakukan orang-orang ahli maksiat. Dari mana bukti dalil untuk memastikan bahwa Nabi Muhammad itu mengaku tanpa keakuan? Kita sudah memahami bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, Nabi, penutup, dan beliau ditakdirkan oleh Allah untuk mengajak, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang dengan izin Tuhan yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 1. Yang kedua, Allah itu juga telah mengakui tentang suri tauladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah itu, yang difirmankan di dalam surat Al-Ahzab. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi ketakwaan beliau itu sudah diakui Allah yang maha mengetahui sisi lahir dan batin manusia. Begitu juga di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, ketika ditanya seseorang, "Wahai Ummul Mukminin, sampaikan kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah berkata, "Bukankah engkau membaca Al-Quran?" Aku menjawab, "Ya." Aisyah berkata, "Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran." Maksudnya adalah perilaku, sikap lahir dan batin Nabi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Atau bisa juga diartikan perilaku lahir dan batin Nabi itu semuanya sesuai dengan Al-Quran. Maka beliau itu orang yang bertakwa. Jadi kalau misalkan beliau itu mengaku adil ketika dituduh tidak adil, dan mengaku paling bertakwa, paling makrifat kepada Allah, karena beliau sudah mengetahui tentang kedudukan di sisi Allah. Dan para wali pun itu juga ketika diberitahu tentang kedudukannya di sisi Allah, itu memahami tentang bagaimana menilai orang yang buta mata hati, orang awam, mengetahui kedudukan seorang itu juga mampu, walaupun kadarnya itu tidak sama dengan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Yang intinya orang yang berhakikat, ma'rifatnya di level hakikat, apapun kebaikan yang diberikan, kemampuan ketakwaan dalam hal apapun, itu dinisbatkan kepada Allah. Karena apa? Karena sudah pasti orang ma'rifat itu mengerti tentang firman-firman Allah berikut ini. Di dalam surah At-Takwir ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, "Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam." Di dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah Ta'ala berfirman, "Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah." Di dalam surah As-Saffat ayat 96 Allah berfirman, "Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu." Jadi perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah, namun itu adalah ujian bagi manusia. Karena apa? Perbuatan yang Allah ciptakan kepada diri manusia itu ada dua peluangnya. Allah firmankan di dalam surah Asy-Syams ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, "Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya." Jadi Allah itu menguji manusia dengan diberikan kemampuan bisa berbuat jahat dan bisa berbuat takwa. Ketika orang sudah ma'rifatullah di level hakikat, mampu berbuat takwa seperti hanya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak lupa bahwa kemampuan itu adalah dari Allah. Makanya beliau itu bersabda bahwa amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Begitu juga Rasulullah, beliau itu menyatakan semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pengakuan yang dilakukan Nabi itu tanpa sikap keakuan, tidak membanggakan dirinya. Karena beliau bersih dari sikap tercela, melainkan suri teladan yang baik ada pada diri beliau. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.